Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya di sini qiyamuhu binafsihi. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini topiknya adalah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang berarti berdiri sendiri atau mandiri. Jadi makna dari qiyamuhu binafsihi di sini ialah berdiri sendiri atau mandiri. Sifat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak memerlukan siapapun dan tidak memerlukan apapun. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala dialah yang berdiri sendiri atau mandiri. Lain dengan makhluk. Kalau makhluk kehidupannya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala aspek kehidupan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak bergantung kepada makhluknya. Dialah yang berdiri sendiri atau mandiri. Ini adalah salah satu sifat dasar dalam akidah Islam yang menunjukkan keesaan dan kemandirian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki yang namanya keesaan dan juga kemandirian di dalam segala hal. Karena segala hal di situ bergantung semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala di situ esa dan bersifat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada makhluknya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang qiyamuhu binafsihi. Yang pertama ialah berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi berarti Allah tidak membutuhkan tempat tinggal. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak membutuhkan tempat tinggal, lain dengan makhluknya yang bertempat tinggal di dalam ruang dan waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makanan, minuman, pertolongan atau apapun yang dibutuhkan oleh makhluk. Jadi apa-apa yang dibutuhkan oleh makhluk di situ sifatnya hanya untuk makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dan tidak memerlukan siapapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berdiri sendiri atau mandiri. Kalau manusia di dalam menjalani kehidupannya tentunya butuh yang namanya makanan, butuh yang namanya pertolongan, butuh yang namanya apapun yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apapun dan tidak memerlukan siapapun. Dialah Allah yang berdiri sendiri dan makhluk bergantung kepadanya semuanya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang qiyamuhu binafsihi. Yang kedua, tidak membutuhkan pencipta.
Allah tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak membutuhkan pencipta. Dia adalah zat yang maha awal dan maha akhir. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Di sini artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ tidak membutuhkan pencipta. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat. Dialah yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang maha awal dan juga akhir. Penjelasan lebih lanjut lagi mengenai tentang qiyamuhu binafsihi. Yang ketiga, tempat bergantung segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal keberadaan maupun kelangsungannya. Jadi apa-apa yang hidup di dunia ini di situ semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya maupun kelangsungan hidupnya. Segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ baik materi maupun imateri semuanya itu berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Pentingnya memahami qiyamuhu binafsihi. Bagaimana pentingnya kita bisa memahami qiyamuhu binafsihi? Yang pertama di situ memperkuat tauhid. Memahami qiyamuhu binafsihi memperkuat keyakinan akan keesaan Allah dan membedakannya dari segala sesuatu yang diciptakan. Dengan kita bisa belajar dan juga memahami qiyamuhu binafsihi, penting bagi kita yang pertama di situ memperkuat tauhid kita, memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki keesaan. Dialah yang esa, dialah yang tunggal, dialah yang berbeda dengan makhluknya. Dialah Allah yang berdiri sendiri dan segala sesuatu di situ bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang pertama. Dengan kita belajar tentang qiyamuhu binafsihi memperkuat tauhid. Pentingnya memahami qiyamuhu binafsihi. Yang kedua, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini menunjukkan keagungan dan kemandirian Allah yang mutlak serta kekuasaannya atas segala sesuatu. Keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemandirian Allah Subhanahu wa taala dapat kita lihat dari kita bisa memahami tentang makna qiyamuhu binafsihi. Bahwasanya keagungan dan kemandirian Allah Subhanahu wa taala di situ sifatnya mutlak serta kekuasaannya pun atas segala sesuatu. Pentingnya memahami qiyamuhu binafsihi. Yang ketiga, menyadari ketergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan qiyamuhu binafsihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Fatir ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Nah, jadi dari maha kaya di situ makna dari maha kaya bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ tidak memerlukan sesuatu, tidak bergantung kepada makhluknya dan tidak bergantung kepada siapapun. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ maha terpuji. Quran surah Fatir ayat 15. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi perantara
kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.